Audio Jungle. Hello everyone, welcome back to me, Desi Rahmadani Kusumani Adi from the Physics Education of Sultan Ageng Tirtayasa University 2019. In this video, I will explain Kepler's law. This video aims to help you understand Kepler's law. Watch the video until the end, don't miss anything. See you at the end of the video. Bye bye. Oke teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai kuat medan gravitasi. Nah, teman-teman pasti udah gak asing dong mendengarnya. Kuat medan gravitasi adalah gaya gravitasi per satuan massa, di mana kuat medan gravitasi ini sama dengan kecepatan gravitasi teman-teman. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hukum Kepler. Nah, apa sih hukum Kepler itu? Terus kira-kira siapa ya penemu hukum Kepler? Teman-teman udah tahu belum? Kalau belum tahu, simak terus videonya sampai akhir ya, jangan sampai ada yang terlewat. Nah, sebagaimana yang udah dikasih tahu sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hukum Kepler. Teman-teman tahu nggak nih, kalau misalkan dua gambar ini tuh berkaitan loh dengan hukum Kepler? Teman-teman pasti penasaran kan? Terdapat dua soal nih yang bisa teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, kalau emang teman-teman masih kesulitan dalam mengerjakannya, nanti di akhir pembelajaran akan kita bahas. Teman-teman, beliau merupakan pencetus dari hukum Kepler. Beliau bernama Johannes Kepler. Dia lahir pada tahun 1571 dan wafat pada tahun 1630. Beliau merupakan ilmuwan Jerman pada bidang matematika, astronomi, dan astrologi teman-teman. Beliau dikenal karena karya-karyanya mengenai planet-planet yang diterbitkan pada buku Astronomia Nova, Harmonics Moody, dan Epitome of Copernican Astronomy. Karya-karyanya merupakan fondasi pada teori gravitasi Newton. Nah, teman-teman, hukum Kepler ini terbagi menjadi 3. Hukum Kepler yang pertama membahas mengenai lintasan orbit planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Sedangkan hukum Kepler kedua membahas mengenai setiap planet bergerak sehingga suatu garis hayal yang ditarik pada matahari ke planet mencakup daerah dengan luas dan waktu yang sama. Hukum Kepler ketiga membahas mengenai kuadrat periode orbit suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Langsung aja ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hukum Kepler 1. Dari model lintasan planet, seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar, diperlihatkan bahwa lintasan planet berbentuk elips yang mengelilingi matahari, di mana matahari berada pada salah satu titik fokusnya yang ditandai dengan F1 dan F2. Pada keadaan tersebut, planet memiliki dua jarak, yakni jarak terhadap F1 dan jarak terhadap F2. Bentuk lintasan orbit ditentukan oleh nilai eksentrisitas yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai eksentrisitasnya atau semakin mendekati 0, maka orbit akan berbentuk seperti lingkaran dengan matahari berada di tengahnya. Jika nilai eksentrisitasnya mendekati 1, maka bentuk orbit akan memanjang dan tipis. Jika planet berada pada jarak terjauh dari matahari atau pada sebelah kanan F1, maka pada saat itu planet berada pada titik aphelion.
Jika planet berada pada jarak terdekat dengan matahari atau sebelah kiri F2, maka planet tersebut berada dalam titik perihelion. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum. Nah, sebelumnya hukum Kepler 2 kan menyatakan bahwa tiap planet bergerak sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet mencakup daerah dengan luas dan waktu yang sama. Nah, pada gambar di atas diperlihatkan contoh orbit planet terhadap matahari. Jari-jari orbit dan kecepatan sudut planet pada orbit yang berbentuk elips akan selalu bervariasi. Planet akan bergerak lebih cepat ketika berada dekat dengan matahari. Kemudian, planet akan bergerak lebih lambat ketika jauh dari matahari. Nah, hukum 2 Kepler menyatakan bahwa luas daerah atau area yang berwarna biru nilainya konstan dimanapun planet berada pada orbitnya diukur berdasarkan interval waktu yang sama. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai hukum Kepler 3. Secara matematis, hukum ketiga Kepler dapat dituliskan sebagai berikut, di mana T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3 sama dengan konstan. Nah, rumus tersebut dapat dihasilkan dengan menggabungkan dua persamaan hukum Newton, yaitu hukum Newton tentang gravitasi dan hukum kedua Newton, di mana hukum gravitasi Newton menyatakan bahwa Fg sama dengan Gm1 per M2 per R kuadrat, dan untuk hukum 2 Newtonnya yang berlaku adalah hukum Newton 2 untuk gerak melingkar beraturan ya teman-teman, di mana sigma F sama dengan M kali A. Karena dia gerak melingkar, otomatis A-nya sama dengan pi kuadrat per R. Tinggal kita masukin aja deh ke persamaan. Kita gabungkan kedua rumus tersebut menjadi Gm1 M2 per R kuadrat sama dengan M dikali V kuadrat per R. Karena M2 pada ruas kiri dan M pada ruas kanan merupakan sama-sama massa planet, sehingga bisa kita coret ya teman-teman, menjadi Gm1 per R kuadrat sama dengan V kuadrat per R. Nah, karena V sama dengan 2πr per T, maka kita masukin aja ya teman-teman, menjadi Gm1 per R kuadrat sama dengan 2π per T kuadrat per R. Nah, tinggal kita masukin semuanya, maka akan dihasilkan rumus TB pangkat 2 per RB pangkat 3 sama dengan 4π kuadrat per G dikali N teman-teman. Oke teman-teman, kita bahas soal yang tadi sempat aku kasih ya. Nah, soal yang pertama, jika rata-rata planet A ke matahari adalah 160 dikali 10 pangkat 5 km dan periode revolusi adalah 2 tahun, berapa konstanta perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 jarak rata-rata planet A ke matahari? Kita ngerjainnya kayak biasa ya teman-teman. Kita tulis dulu diketahui TA sama dengan 2 tahun, RA sama dengan 160 dikali 10 pangkat 5 km, dan yang ditanya adalah K. Kita jawab, dimana K sama dengan TA kuadrat per RA pangkat 3. Kita masukin ya, TA-nya kan 2 tahun, 2 tahun pangkat 2 per 160 dikali 10 pangkat 5, kita pangkatkan 3. Nah, maka A-nya diperoleh sebesar
9,76 dikali 10 pangkat 6 tahun kuadrat per kilometer pangkat 3. Oke, soal yang selanjutnya yaitu jika pada planet A dan planet B sedang mengorbit matahari pada perbandingan antara jarak planet A dan B ke matahari, RA banding RB sama dengan 2:8. Namun, jika periode planet A mengelilingi matahari ialah 100 hari, maka periode planet B menjadi berapa hari? Nah, seperti biasa ya teman-teman, kita tulis dulu. Diketahui RA banding RB sama dengan 2:8 dan yang ditanya adalah TB. Tinggal kita masukin ke rumus, maka TB menjadi 800 hari. That's all I can say, more or less. I'm sorry. Hopefully what I have to say can be useful. Thank you. Bye bye.